Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang menulis karya ilmiah. Adapun indikator yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, hakikat menulis, yang kedua, keterampilan membaca dalam intelektualitas pikiran dan karya, yang ketiga, hakikat karya tulis ilmiah, 4, tahapan menulis karya ilmiah, 5. Sistematika karya tulis ilmiah, yang keenam teknik pengutipan dan sumber rujukan, dan yang terakhir yaitu tips menghindari plagiarisme. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat menulis. Menulis merupakan sebuah aktivitas yang kompleks yang melibatkan aktivitas kognitif kreatif. Dalam sebab ini akan dibahas hakikat menulis sebagai produk dan proses kreatif serta proses dalam menulis karya tulis ilmiah. Agar terhindar dari aktivitas menulis yang tidak terarah, kita perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, menulis sebagai produk, yaitu bermakna hasil dari aktivitas menulis itu sendiri yang berupa tulisan atau teks. Tulisan ialah sebuah ungkapan ide, gagasan, pemikiran melalui proses berpikir kritis kreatif dengan kaidah gramatika. Yang kedua, yaitu kita harus memperhatikan menulis sebagai proses kreatif, yaitu memiliki makna bahwa menulis merupakan sebuah aktivitas berpikir atau bernalar. Penulis yang mampu mengorganisir daya nalarnya dengan baik, pastilah mampu menulis dengan baik. Begitu pula sebaliknya. Dan yang terakhir yaitu menulis sebagai proses berpikir dalam penulisan karya tulis ilmiah. Setidaknya dilakukan dengan 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan persiapan. Penulis merencanakan, menyiapkan diri, mengumpulkan dan mencari informasi, merumuskan masalah, menentukan arah dan fokus tulisan, mengolah informasi, menafsirkan dan inferensi terhadap realitas, mendiskusi topik, membaca, mengamati, melakukan survei, dan lain-lain yang akan memperkaya kognitifnya untuk proses pada tahap selanjutnya. B, yaitu tahap inkubasi. Penulis memproses informasi sedemikian rupa dalam upaya pemecahan masalah dan pencarian solusi secara kognitif sebagai implikasi dari perluasan pikiran. Pada tahap ini dapat berlangsung sekian detik atau bertahun-tahun bergantung kemampuan penulis dalam mengolah segala informasi yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu ada tahap iluminasi. Pada tahap ini penulis dapat mendapatkan inspirasi atau insight berupa gagasan yang muncul secara tiba-tiba layaknya eureka. Eureka ialah suatu keadaan, penemuan, penyadaran, pemahaman secara kognitif seperti keadaan ketika kita berkata, aha, oh, aku tahu, oh, iya, itu dia, dan sebagainya. Ketika iluminasi ini terjadi, penulis harus segera mencatat atau menuliskannya agar tidak hilang dan menguap begitu saja, karena biasanya datang begitu cepat tanpa sadar dan tak terduga. Dan yang terakhir yaitu tahap verifikasi atau evaluasi. Pada tahap ini, penulis memeriksa kembali apa-apa yang terjadi pada tahap sebelumnya atau tahap inkubasi dan iluminasi untuk kemudian menyusun sesuai tujuan dan fokus karya tulis ilmiah yang diinginkan. Baik, di sini akan saya jelaskan tentang keterampilan membaca dalam intelektualisasi pikiran dan karya. Ini ada 3 poin yang akan saya bahas, yaitu membaca dan proses berpikir, teknik membaca, dan membaca karya ilmiah. Membaca dan proses berpikir, di sini membaca itu adalah salah satu keterampilan berbahasa reseptif setelah keterampilan menyimak. Melalui membaca, pembaca mendapat informasi baru dan menampakkannya pada jaringan skemata sebagai bangunan skemata yang permanen. Terus di sini ada teknik membaca.
Ada 4 poin. Yang pertama teknik membaca skimming, proses membaca cepat dalam mencari fakta. Yang kedua ada teknik membaca scanning, teknik membaca cepat yang bertujuan untuk menemukan informasi atas konsep yang bersifat khusus. Yang ketiga ada teknik membaca KWLH, know, when, learn, how. Dan yang terakhir ada teknik membaca SI3R, Auto Survey, Question, Read, Review. Terus yang ketiga ada membaca karya ilmiah. Di sini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca karya ilmiah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membaca abstrak terlebih dahulu untuk mengembangkan pengetahuan umum pembaca. Yang kedua, ada mengidentifikasi struktur karya tulis ilmiah, membaca secara antisipasi ciri-ciri konvensional tersebut untuk mencapai kepahaman dengan lebih cepat, dan membaca secara antisipasi ciri-ciri konvensional tersebut untuk mencapai pemahaman dengan lebih cepat. Dan yang terakhir, berpindah kepada data-data visual yang lebih lengkap dalam karya ilmiah. Yang pertama adalah bagian-bagian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah itu memiliki bagian bagian yakni abstrak atau ringkasan masalah penelitian, tujuan penelitian, objek penelitian, teoritis metode penelitian, metode penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama adalah abstrak dan ringkasan. Abstrak merupakan hasil pengakraban penelitian atau kajian yang sedang dibicarakan dalam karya tersebut. Dan selanjutnya yaitu pendahuluan. Pendahuluan atau pertama adalah latar belakang masalah yang menjelaskan bukti, data, dan fakta empiris yang merupakan pengalaman peneliti atau pengalaman penelitian orang lain. Selanjutnya adalah tinjauan teori. Tinjauan teoritis atau yang sering disebut pula dengan tinjauan pustaka, kajian pustaka atau telaah pustaka juga landasan teori. Bagian karya tulis ilmiah yang menerangkan bagian berdasarkan teori-teori yang digunakan dan mendukung penelitian. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah serangkaian langkah-langkah atau tahapan terkait proses atau cara yang digunakan untuk mendapatkan penelitian. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Hasil merupakan bagian karya tulis ilmiah yang membagikan data dari permasalahan yang diangkat, sedangkan pembahasan merupakan bagian yang menyajikan hasil kajian atau analisis data. Selanjutnya adalah simpulan penelitian. Selama ini penggunaan kata simpulan atau kesimpulan masih sering kali membuat bingung. Simpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah dan memenuhi harapan yang tertera dalam tujuan. Simpulan berbeda dengan ringkasan. Simpulan hasil dari aktivitas menyimpulkan atau yang disimpulkan, sedangkan ringkasan adalah penyajian karangan dalam bentuk yang lebih singkat dengan tepat mempertahankan diksi dan bagian-bagian karangannya. Selanjutnya adalah daftar rujukan. Daftar rujukan atau sering disebut juga dengan daftar pustaka merupakan bagian akhir dari karya tulis ilmiah yang menjadi bukti atau aktivitas ilmiah penulis. Dan selanjutnya itu ada 3 pilar, yang pertama ontologis, epistemologis, dan yang terakhir aksiologis. Apa sih ontologis itu? Ontologi adalah hakikat yang ada, merupakan asumsi dasar bagi apa yang disebut sebagai kenyataan dan kebenaran. Sedangkan epistemologi yaitu masalah tentang bagaimana mendapatkan ilmu itu, untuk mendapatkan apakah sesuai atau malah menyimpang dari metode ilmiah. Sedangkan aksiologi ini menyangkut masalah mengenai nilai kegunaan ilmu itu sendiri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ontologi dalam sebuah karya tulis ilmiah
Pemecahannya dalam penelitian dan ujian penelitian. Epistemologi ialah bagian yang membicarakan tata cara, metode, dan teknik kegiatan penelitian, termasuk alat teoritis yang digunakan dalam penelitian. Aksiologi adalah bagian membicarakan kebermanfaatan dan penggunaan penelitian tersebut dalam menjawab atau memecahkan masalah yang diangkat. Nah, itu saja yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rizky Afandi dengan NIM 2119103011139. Di sini saya akan membahas 5.5 yaitu tahapan menulis karya ilmiah. Dalam penulisan karya ilmiah, penulis dapat memperhatikan kaidah-kaidah penulisan dan data-data atau fakta yang dipaparkan secara teoritis dengan jelas. Karya tulis ilmiah haruslah mengandung unsur-unsur keilmiahan. Salah satunya pengkajian atau penelitian terkait objek atau masalah yang akan disampaikan melalui bahasa tulis. Untuk itu, terdapat tahap-tahap yang harus dilakukan penulis. Perencanaan penulisan karya ilmiah. Yang pertama, menentukan topik. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan topik oleh peneliti, yakni visibilitas, ketertarikan penulis, dan kapabilitas. Yang kedua, mengkaji masalah yang akan diteliti atau dibahas dalam karya ilmiah. Ketiga, mengkaji teori-teori yang mampu mendukung atau digunakan dalam penelitian atau pembahasan masalah dalam karya tulis ilmiah. Keempat, menemukan kemanfaatan penelitian dalam hal teoritis maupun praktis nantinya akan disampaikan dalam karya tulis ilmiah. Yang kelima, mempelajari atau menguasai teknik penulisan karya tulis ilmiah. Dan yang keenam, menguasai kaidah-kaidah kebahasaan, khususnya ragam bahasa ilmiah. Selanjutnya ada penyusunan kerangka karangan. Kerangka atau outline mutlak diperlukan sebagai panduan dalam memaparkan isi tulisan. Kedudukan kerangka dalam penulisan karya tulis ilmiah sama halnya dengan topik DIM 2007 halaman 178. Lebih lanjut lagi, menjelaskan 3 alasan penulis harus membuat kerangka. Yang pertama, pembuatan kerangka membantu penulis mengorganisasikan idenya, terutama dan dapat meyakinkan penulis bahwa tidak akan memasukkan hal-hal yang tidak relevan, melewatkan putih-putih yang penting, dan dapat menyusun ide-ide pendukung yang logis. Yang kedua, mempercepat proses penulisan. Yang ketiga, adanya kualitas bahasa yang tinggi. Selanjutnya ada pengembangan tulisan. Kegiatan pengembangan tulisan adalah kegiatan lanjutan setelah menyusun atau membuat kerangka karangan. Jika kerangka karangan berfokus pada organisasi ide atau gagasan dan penyajian konsep-konsep tulisan atau karangan, maka kegiatan pengembangan tulisan berfokus pada penyusunan atau pengembangan ide atau gagasan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan paragraf. Mari. Baik, melanjuti materi yang ke-5.6 yaitu adalah sistematika karya ilmiah. Sistematika karya tulis ilmiah meliputi sistematika makalah, proposal, penelitian, dan artikel. Sistematika karya tulis ilmiah atau disebut juga selingkung
berbeda-beda antar lembaga. Penulis perlu memastikan sistematika atau gaya selingkung yang berlaku pada lembaga atau penyelenggara berupa sistematika umum yang biasa digunakan di lingkungan universitas Jember. Yang pertama ada makalah, lalu ada artikel dan proposal dan laporan penelitian. Yang pertama makalah. Makalah merupakan salah satu bentuk tulisan ilmiah yang berisi gagasan penulis tentang suatu topik bahasan ilmiah. Untuk halamannya terdapat yang paling awal itu ada halaman sampul makalah. Lalu ada juga logo universitas, judul. Lalu dilanjutkan dengan daftar tabel, pendahuluan, isi atau pembahasan, penutup, daftar rujukan, dan yang terakhir adalah lampiran. Lalu ada artikel. Secara umum, artikel merupakan salah satu bentuk tulisan ilmiah yang berisi gagasan penulis tentang suatu fenomena faktual yang ditulis dengan memaparkan, meyakinkan, mendidik, bahkan pula menghibur. Terdapat dua jenis artikel, yakni artikel ilmiah dan artikel populer. Untuk sistematika yang ada di sebuah artikel yaitu yang pertama ada judul artikel, ada nama penulis, abstrak dan kata kunci, bagian pendahuluan, bagian inti, penutup dan simpulan, ucapan terima kasih, dan daftar referensi. Lalu selanjutnya ada proposal penelitian. Proposal merupakan salah satu bentuk karya tulis ilmiah yang berbentuk renca kerja penelitian. Sebelum melakukan sebuah penelitian, peneliti perlu menyusun proposal demi kepentingan pedoman penelitian atau bahkan menggalangkan dana penelitian. Untuk susunannya itu terdapat halaman sampul, halaman judul, lembar persetujuan, ringkasan, prakata, daftar isi, daftar tabel, ada daftar gambar dan ilustrasi, daftar lampiran. Selanjutnya ada bab 1 pendahuluan, bab 2 kerangka teoritis, bab 3 metode penelitian, daftar pustaka, pernyataan keaslian tulisan lampiran, dan yang terakhir ada riwayat hidup. Dan yang terakhir ada laporan penelitian. Sistematika laporan pada bagian awal mengikuti sistematika proposal karena sejatinya laporan adalah hasil kerja dari yang telah direncanakan pada laporan. Dalam laporan ditambahkan bab hasil, pembahasan, dan penutup setelah bab metodologi penelitian dan sebelum daftar pustaka. Dalam laporan bahasa yang digunakan peneliti tidak lagi atau akan melainkan telah yang bermaksud melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Untuk formatnya itu terdapat halaman sampul, halaman judul, gambar persetujuan, ringkasan, prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar atau daftar ilustrasi, daftar lampiran, daftar lain, bab 1 pendahuluan, bab 2 kerangka teoritis, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian, bab 5 pembahasan, dan bab yang terakhir ada penutup. Nama saya Febrian Lucilia Sedikin dengan NIM 211510101002 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, saya akan menjelaskan tentang teknik pengutipan dan sumber rujukan. Nah, cara mengutip ini dengan cara apabila satu pengarang ditulis nama pengarang, koma, dalam kurung tahun terbit, titik 2, nomor halaman yang menjadi sumber rujukan. Atau tidak bisa menggunakan nomor halaman juga tidak apa-apa. Nah, bisa juga dalam kurung nama pengarang, koma, tahun terbit, titik 2, nomor halaman. Itu kurung. Nah, seperti itu. Nomor halaman juga tidak usah digunakan pun tidak apa-apa. Nah, apabila kita mengutip dari dua pengarang, maka kutipannya itu bisa ditambahkan dan nama pengarang 1 dan nama pengarang 2, koma, dalam kurung tahun terbit, titik 2, nomor halaman, tutup kurung. Nah, itu di dalam kurung yang kedua bisa juga di dalam kurung itu nama pengarang 1 dan
nama pengarang 2, koma, tahun terbit, titik 2, nomor halaman. Tutup kurung, nomor halaman juga tidak dipakai, tidak apa-apa. Nah, apabila kita mengutip dari 2 orang atau lebih pengarang atau sumber rujukan, nah, kita itu bisa menambahkan kata DKK atau et al. Nah, di sini contohnya itu nama pengarang, koma, DKK, koma, dalam kurung, tahun terbit, titik 2, nomor halaman yang menjadi sumber rujukan, tutup kurung, seperti itu. Bisa juga di dalam kurungnya itu nama pengarang, koma, DKK, koma, tahun, titik 2, nomor halaman. Gitu. Nah, kutipan ini terdiri dari 2 jenis, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, kutipan langsung ini adalah kutipan dengan mencontohkan teks yang sama. Jadi, kita apabila mengutip sesuatu naskah itu isinya itu sama. Kayak seperti kalimat atau alinea itu bisa berubah seperti itu. Nah, kalimat langsung ini itu cara penulisannya adalah ada 2 jenisnya, tanpa tanda kutip dan di antara tanda kutip. Nah, apabila kita menggunakan yang tanpa tanda kutip, maka teksnya itu, kutipannya itu dibedakan dengan nama yang mendahuluinya. Dan ya, seperti Berlian dalam kurung 2020 menyatakan bahwa di bawahnya itu paragrafnya itu menjorok ke kanan, lalu isilah kutipan tersebut. Nah, kutipan yang jenis ini digunakan apabila kita mengutip lebih dari 4 baris atau 4 kalimat. Nah, yang kedua adalah di antara tanda kutip. Nah, apabila di antara tanda kutip ini, kutipannya itu digabung dengan namanya. Umpama Berlian, dalam kurung 2020 menyatakan bahwa tanda petik langsung isi kutipannya itu hanya 1 kalimat gitu. Nah, kutipan langsung ini memiliki 3 prinsip. Yang pertama, tidak boleh mengubah naskah. Semua pengarangnya bilang A, kita tidak boleh mengubahnya gitu. Nah, kalau yang nomor 2 yaitu kutipan yang apabila ada kutipan yang salah, kita harus menambahkan kata SIC tanda seru, SIC tanda seru setelah kata yang salah. Ketiga, naskah kutipan tidak boleh dihilangkan. Apabila ada yang dihilangkan itu kita harus memberi tanda seperti itu. Bila ada yang dihilangkan, kita akan memberi tanda pada kutipannya yang dihilangkan. Selanjutnya, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung ini kita mengutip, tapi menggunakan bahasa sendiri. Ini kita itu menginterpretasikan naskah asli dengan bahasanya sendiri dan gaya sendiri. Nah, kutipan tidak langsung ini, cara menulisnya yaitu nama pengarang bisa ditulis sebelum kutipan atau sesudah kutipan. Nah, apabila 2 pengarangnya itu ada 2, maka tulisannya itu ditambahkan titik koma. Jadi pengarang 1 titik koma pengarang 2, pengarang 1 tahun terbit titik koma pengarang 2 tahun terbit, seperti itu. Selanjutnya yaitu tips menghindari plagiarisme. Nah, plagiarisme itu adalah cara pandang menjiplak, melegalkan sesuatu yang bukan milik kita, kayak menjiplak, meniru orang lain. Ya, kayaknya itu persis sudah kayak meniru orang lain. Itu namanya plagiarisme. Nah, plagiarisme ini memiliki beberapa tipe. Yang pertama, plagiarisme kata demi kata. Yang kedua, plagiarisme sumber rujukan. Yang ketiga, plagiarisme kepengarangan. Yang keempat, plagiarisme. Selanjutnya, nah, cara menghindari plagiarisme yaitu yang pertama,
Penulis harus memiliki keterampilan berbahasa, khususnya membaca dan menulis. Yang kedua, penulis itu harus memiliki kemampuan gitu untuk memiliki kemampuan teknik pengutipan yang baik dan benar. Nah, apabila kita mengutip itu, kita sudah tahu teknik yang baik, yang benar itu bagaimana agar tidak terjadi plagiarisme ini. Yang ketiga, penulis harus memiliki banyak bahan bacaan. Harus banyak membaca buku, membaca jurnal internasional, setidaknya itu 70% kita harus menguasai jurnal internasional atau apalah itu. Nah, selanjutnya itu penulis harus memiliki sifat jujur dan bertanggung jawab atas tulisannya. Gitu. Yang keenam yaitu penulis tuh dapat tetap melakukan parafrase, tetapi harus menuliskan sumber rujukannya. Wajib. Cara menghindari plagiarisme yang keenam itu adalah penulis dapat mengecek plagiarismenya sendiri, bisa dengan aplikasi atau lewat web, itu seperti Turnitin dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya aplikasi cek, melakukan sitiran dan daftar pustaka. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.